warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Baik. Jadi nanti kalau Ibu bertanya sama kalian tentang kabar, kalian jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Ya, Bu. Ya. Coba Ibu ulang. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti semuanya masih semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, sebelum kita mau mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian atau kehadiran kalian dulu. Yang Ibu panggil namanya, nanti angkat tangannya. Feni Emilda, Hadir, Bu. Cut Irma, Hadirah, Bu. Hana Nur. Hadirah, Ibu. Alhamdulillah hadir semua. Berarti semuanya dalam keadaan sehat ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang zakat. Nah, kali ini kita akan bersama-sama mempelajari rukun Islam yang selanjutnya, yaitu puasa. Ya, apa tadi? Puasa. Puasa. Jadi materi kita kali ini adalah puasa. Puasa. Jadi sebelumnya Ibu akan memberitahu dulu apa pengertian dari puasa. Pengertian dari puasa, puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syam atau saum. Kedua ini merupakan bentuk masdar dari kata soma yasumu, sauman wa siaman gitu. Nah, itu tadi dalam bahasa. Selanjutnya, menurut istilah apa, Bu? Menurut istilah adalah menahan diri dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari dengan syarat dan rukun-rukun tertentu. Itu tadi pengertian. Terus syarat dan rukun-rukunnya apa aja, Bu? Syaratnya yang pertama itu syarat itu ada dua, yaitu syarat wajib sama syarat sah. Kalau syarat wajibnya yang pertama adalah dia harus beragama Islam. Jadi orang yang mengerjakan puasa ini harus beragama Islam. Yang kedua baligh. Terus yang ketiga berakal sehat. Yang keempat mampu atau kuat melaksanakannya. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Yang keenam dia menetap atau mukim. Jadi kalau misalkan teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau diri kita sendiri dalam keadaan berpergian atau musafir, itu tidak diwajibkan untuk puasa. Selanjutnya ada tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Syarat sahnya yang pertama sama, harus Islam juga. Yang kedua mumais, bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang terakhir berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Tuh. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama niat. Nah, niat ini maksudnya kita sengaja untuk melakukan kegiatan puasa, sengaja untuk mengharap ridho Allah gitu. Jadi kalau niat ini dia kalau puasa wajib itu niatnya dari sebelum terbitnya fajar. Nah, kalau puasa sunnah itu gak apa-apa setelah terbitnya fajar, tapi itu ada syarat tertentu. Syarat tertentunya apa?
syarat-syarat yang tidak membatalkan puasa. Misalkan dia belum makan, atau dia belum minum, atau dia belum berhubungan suami istri pada pagi hari itu. Jadi kalau niatnya setelah fajar tidak apa-apa. Setelah niat ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Terus ada apa lagi, Bu? Nah, tadi kita udah mempelajari syarat dan rukun. Setelah ini kita belajar tentang sunnah puasa. Apa aja sunnah-sunnah puasa? Yang pertama, makan sahur. Sahur ini adalah sunnah dalam puasa. Yang kedua, mengakhirkan makan sahur. Jadi kita sahur itu deket-deket sama azan, itu nggak apa-apa. Itu sangat disunahkan. Tapi bukan waktu azannya ya, tapi dia menjelang azan, sebelum azan, atau disebut imsak gitu. Nah, terus yang keempat itu membaca doa ketika berpuasa, bukan niat tapi doa ya. Terus yang kelima itu memberi buka puasa kepada orang-orang yang mungkin dia fakir atau miskin. Nah, itu adalah syarat sunnah dalam berpuasa. Yang keenam, meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa. Contohnya kayak bergunjing, terus gosip, gibah, atau berperilaku atau berkata yang buruk, yang jorok. Nah, itu adalah hal-hal yang menghilangkan nilai puasa. Jadi sebaiknya kita tinggalkan. Terus ada lagi, memperbanyak amal soleh seperti membaca Al-Quran, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan sunnah-sunnah yang lain. Terus yang terakhir ada namanya iktikaf. Ini biasa ya kita dengar kalau misalkan bulan puasa, mungkin iktikaf ini ya dia adalah berdiam diri di dalam masjid. Tuh. Selanjutnya, ini kan ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, sama puasa haram. Nah, kalau puasa wajib ini yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua ada puasa nazar. Puasa nazar ini maksudnya puasa karena kita punya janji, jadi harus dilaksanakan puasanya. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan puasanya, itu nanti ada hukumannya, yaitu memberi makan atau fidyah tadi, atau kifarot. Kafarot ya, puasa kafarot. Terus selanjutnya ada puasa kafarot. Puasa kafarot ini maksudnya berarti denda atau tebusan. Jadi puasa wajib itu ada 3. Yang pertama puasa Ramadan, kedua nazar, dan ketiga puasa kafarot. Selanjutnya ada lagi nih puasa sunnah. Puasa sunnah ini yang pertama puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi setelah nanti Idul Fitri, ya Idul Fitri itu kita melaksanakan puasa Syawal. Terus yang kedua ada puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga puasa Daud. Yang keempat puasa Arafah. Yang kelima puasa Asyura. Dan keenam puasa Muharram. Nah, puasa haram apa aja? Yang pertama, kita dilarang untuk berpuasa di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, di hari tasyrik. Tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah. Terus puasa pada hari Syak. Puasa pada hari Syak ini adalah 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban. Nah, bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal, itu sebabnya puasa Syak. Terus selanjutnya ada puasa selamanya. Jadi selamanya itu kita puasa gitu. Itu nggak boleh. Terus ada lagi puasa wanita haid atau nifas. Jadi wanita haid dan nifas itu dilarang untuk berpuasa. Kalau puasa makruh, yang pertama puasa yang dilakukan pada hari Jumat. Terus yang kedua puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Nah, itu nggak boleh, karena pada saat itu puasa mulai 15 Sya'ban hingga akhir Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah. Kalau penuh merupakan sunnah, tapi kalau misalkan tanggal 15 Sya'bannya doang nggak boleh gitu. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu yang bisa Ibu jelaskan sama kalian. Selanjutnya, apa sih Bu hikmah-hikmah dari puasa?
Puasa mengajarkan dan melatih kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan menumbuhkan kesadaran betapa besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita semua. Dan itu mempengaruhi kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa gitu. Sampai di sini paham semua anak-anak? Paham, Bu. Paham. Ada yang ingin ditanya? Tidak ada. Berarti jelas semua ya? Jelas semua kalau begitu. Baiklah, karena kalian sudah paham semua, berarti Ibu akan mengevaluasi kalian sampai di mana kalian memahami pelajaran yang Ibu berikan tadi. Ibu tunjuk ya. Ya, Bu. Ya. Coba Feni. Feni yang mana angkat tangan? Saya, Bu. Nah, Feni coba sebutkan apa saja syarat wajib puasa. Ya, Bu. Yang pertama, Yang pertama yaitu harus Islam. Yang kedua itu balik. Yang ketiga itu berakar. Yang keempat itu mampu. Yang kelima suci dari hadis kecil. Yang keenam itu menetap, Bu. ya bagus. Tepuk tangan untuk Feni. Aku akan menunjuk selanjutnya Hana. Hana mana Hana? Saya, Bu. Nah, Hana coba sebutkan apa saja rukun dalam puasa. Rukun puasa 1, niat. Yang kedua itu meninggalkan hal yang membatalkan puasa. Iya, bagus, tepuk tangan. Mantap. Alhamdulillah, berarti dari materi Ibu tadi kalian sudah memahami semua. Jadi pengertian puasa itu yang akan Ibu ulang lagi, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat-syarat tertentu dan rukun-rukun tertentu ya. Terus tadi puasa tadi ada banyak macamnya. Ada puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Alhamdulillah, berarti kalian semua paham dari kesimpulannya itu tadi ya. Baiklah, mungkin sampai sini materi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin. Tetap semangat belajarnya dan terus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru ya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.